Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Kita persiapkan diri kita, sungguh-sungguh kita mau beribadah hari ini. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam pujian penyembahan. Kami bersyukur kepadamu, Ya Yesus, terima kasih. karena bagi kami Engkau saja yang layak kami sembah. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Ya, segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya bagi Tuhan. kami. Terima kasih. Terima kasih. Menyembah Engkau Tuhan, Kami bawa korban syukur. Kami tinggikan Kau. Haleluya. Kami muliakan Raja di atas segala raja. Engkau yang bertolak atas kami. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau saja Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus Raja. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Membawa korban syukur kami kepadamu. Pujian, hormat, pengagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Raja. Biar semua semua bangsa memuji. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah tuh bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bersyukur, Yesus. Kami bawa persembahan kami, mengalir dalam hati kami sebagai Terimalah bentuk korban penyembahan. syukur kami. Karena Engkau baik bagi kami. Bagai penyembahan hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam seluruh aspek hidup kami perlu Engkau. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di
mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan
kita masuk dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Luar biasa Allah memberkati kami. Saat ini kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Berkat Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pertama-tamakan hikmat, akal budi bijaksana kepada pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet menteri yang ada sampai kepada pemimpin-pemimpin. Mulai dari tingkat yang tertinggi dari provinsi sampai ke daerah-daerah RT RW. Tuhan berkati mereka sehingga mereka melakukan apa yang menjadi terbaik untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa seluruh aspek kehidupan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati gereja di tempat ini. Jemaat Tuhan yang hadir dan yang tidak hadir juga Kau lawat Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan kerinduan setiap kami Tuhan pakai setiap kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau juga memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, studi anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Bapa, kami tahu sumber berkat adalah daripada-Mu. Kami mau belajar memberi dan apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya udah tahu bangkit berdiri semua. Semua. Yes. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur semua. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, yes. Kecaplah dan lihatlah semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba lambaikan tangannya. Haleluya.
Saya tahu ada beberapa orang yang belum sempat berjabat tangan. Katakan minimal 5 orang. Katakan luar biasa Allah memberkatimu. Yes, luar biasa Allah memberkatimu. Haleluya. Amin. Karena apa? Karena hari ini hari yang terbaik. Yes, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka semua. Setiap hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyangkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Setiap hari ini hari yang terbaik. Let's go. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Kita bertemu dengan Tuhan kita. Yes. Haleluya. Dan pilihan kita adalah pilihan yang paling tepat.
yaitu mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu
Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya undang Ibu Cinjok untuk bersaksi, sharing betapa pentingnya kita mengikuti parenting class ya. Apa yang didapat selama mengikuti parenting class? Silakan Bu Cinjok maju ke depan. Shalom. Saya mengucap syukur ya. Di gereja ini diadain, kita mau ikut belajar ini, belajar itu. Tapi itu pilihan kita mau ikut apa mau enggak. Sebenarnya saya ada aja alasan kan enggak ikut karena anak saya udah pada nikah semua. Ada alasan enggak mau ikut parenting project, tapi saya mau belajar. Meskipun udah tua mau belajar terus supaya inilah hasil waktu ikut parenting project yang di sesi mengisi tangki emosi anak. Ya, saya pas begitu diputerin video, saya merasa saya ingat ke masa lalu waktu saya masih sama orang tua. Di video itu sama, anaknya 7, perempuan semua. Keluarga saya sama, anaknya 7. Cuma ada perempuan 3, laki 4. Ya gitu, hidup dalam keluarga cuma melahirkan, membesarkan, kasih pakaian, makan, udah gitu. Kita semua sibuk masing-masing. Pagi-pagi anaknya belum pada bangun, papa saya udah berangkat kerja. Nanti pulang, anak-anak udah pada tidur, baru pulang. Kalau sekarang katanya baru anak bagus tuh, dipeluk, dicium. Kalau saya, keluarga saya boro-boro, ngobrol aja nggak pernah ketemu gitu. Nah, tanpa saya sadarin, pas begitu saya berumah tangga, itu terjadi juga sama keluarga saya. Saya sama anak juga, saya melahirkan, saya besarkan, saya kasih pakaian, kasih makan, udah nggak pernah gitu nanya pulang sekolah. Nanti tadi di sekolah belajar apa? Hari ini bagaimana? Nggak pernah, boro-boro ngobrol aja nggak pernah, cuman seperlunya aja nanya. Kalau anak minta ini ya udah kasih, udah gitu. Makanya saya disadarin sekarang saya mau ikut ini, maka saya mau saya ada ngurus cucu. Jadi saya mau aplikasikan buat cucu-cucu saya gitu. Ya selama saya berumah tangga punya anak, apa yang saya mau bagian, tangki saya aja kosong nggak diisi. Gitu. Apa yang saya mau isi buat anak-anak saya, ya makanya saya juga berharap bagi orang tua, ya calon-calon orang tua, ikutlah parenting supaya kita bertambah pengetahuan bagaimana kita cara mengisi tangki emosi anak-anak kita. Kita kasih, anak-anak kita kasih waktu, kita kasih kesempatan kita bermain bersama. Ya kalau sekarang saya udah mengerti, ya puji Tuhan, saya mau melakukan itu buat cucu-cucu saya gitu. Cucu saya kan tahu sendiri, yang 2 ditinggal sama mamanya ikut saya. Ya yang 2 orang tuanya pada kerja, jadi kan tanggung jawab saya juga. Jadi ya saya harus ya mau melakukan itulah. Saya mau isi tangki cucu-cucu saya dengan emosi yang baik, dengan kasih. Saya mau bimbing mereka boleh menjadi anak-anak yang baik ke depannya. Ya, maka dari itu saya menghimbau ya para orang tua ya ikut parenting project hari ini ada. Ya intinya hidup kita hari ini harus lebih baik dari hari-hari kemarin ya. Ya, kita mau baca di Kolose 3 ayat 21 ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Itu aja. Ya saya dulu kan saya belum ngerti. Kalau kayak sekarang ya mungkin ya saya juga kepahitan juga sama orang tua karena dulu belum ngerti. Ya, jadi sekarang ya biasa-biasa aja. Ya makanya saya mau berubah. Makanya saya ada pelajaran apapun di sini saya mau ikut terus, saya mau belajar supaya pengetahuan saya bertambah terus. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Oke, ada himbauan ya dari Bu Cinjok, juga dari saya. Ikut ya. Yang belum ikut parenting project ini penting sekali. Ya, siapa yang punya anak-anak kecil atau calon orang tua, ini penting sekali. Ya.
Karena di dalamnya itu kebenaran firman Tuhan bisa dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman sepanjang minggu. Oke. Hari Sabtu ini ada doa pengurapan jam 6 di tempat ini. Orang tua lebih aktif dari anak-anaknya karena nggak mungkin anak-anak datang sendiri ke gereja, ya harus diantar. Setiap minggu jam 8 ada sekolah minggu tempat ini. Kemudian ibadah raya setiap jam 10 pada hari Minggu. Ajak keluarga ya. Nah ini kita juga ada intim kenalan. Kita punya YouTube GPI Gading Serpong, bisa dilihat mulai dari jam 3 pagi setiap hari. Kemudian ada gerakan doa berantai Yeremia Ministry setiap hari 24 jam. Kami berharap dari jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi pendoa-pendoa bisa daftar ke Ibu Cinjok atau ke Kak Cindy. Berdoa di tempat masing-masing, tidak ke gereja. Karena ada istilah yang mengatakan sedikit doa berkatnya sedikit, banyak doa berkatnya banyak. Enggak berdoa enggak ada berkat. Haleluya. Lanjut. Nah hari ini jam 12:30 siang ada The Parenting Project. Ini penting ya. Jadi diharapkan bisa hadir semua, ya. Istimewa yang punya keluarga, memiliki anak, dan sebagai calon orang tua juga boleh, ya, calon orang tua. Rencana yang mau menikah pun juga tidak apa-apa, bisa bergabung. Nanti jam 12:30 di tempat ini. Oke. Untuk anak sekolah minggu, kita akan ada wisata Alkitab ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Hari dan tanggal nanti akan diinfokan lebih lanjut, tapi yang jelas ada kebutuhan di sini, ada kebutuhan biaya untuk transport, untuk makanan dan minuman, juga untuk biaya tiket masuk. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang silakan bisa menghubungi Kak Wawah atau Kak Michelle. Ya, puji Tuhan. Tanggal 22 Juli lalu kita mengadakan seminar penginjilan, itu luar biasa ya. Jadi tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita rindu tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Ya, siap. Tanggal 26 Juli juga kaum wanita mengikuti pemberdayaan limbah dapur. Saya ingin tahu nih pembuatan ininya gitu kan, bisa ditanyakan ke ibu-ibu yang mengikuti acara ini. Ini penting ya, karena limbah itu kan kebanyakan dibuang. Ternyata ini bisa dimanfaatkan. Ya, nanti kita tanya ya, WBI sudah dapat apa gitu kan? Boleh, jemaat Tuhan boleh bertanya kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti acara ini. Ini acara yang memberkati nih ya. Jadi limbah bisa dimanfaatkan. Puji Tuhan. Oke, ini ada acara Muda Alfa sesi ketiga. Ini pun juga acara yang luar biasa, bagaimana youth di tempat ini, youth dan teens ya, di tempat ini rindu dipakai Tuhan untuk bersaksi ya, membawa jiwa bagi Tuhan, dan ini terus berjalan. Kita doakan terus sehingga gerakan Alfa ini betul-betul gerakan yang menghasilkan banyak jiwa ya, memenangkan banyak jiwa, khususnya anak-anak muda. Ya, puji Tuhan. Nah, ini ponsel-ponsel.
Siapa yang belum ikut komsel diharapkan bisa bergabung dengan komsel terdekat. Ya, bisa bergabung dengan komsel terdekat. Dengan tempat di mana kita berlatih, diperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga kita siap terjadi ladangnya Tuhan. Ya, seperti kita diharapkan berlatih semua jemaat itu bergabung dengan komsel terdekat. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pencobaan demi pencobaan, persoalan demi persoalan tidak luput dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat sejati di dalam kehidupan kita. Masalah kita itu bukan satu hambatan untuk kita mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saya undang pembicara maju. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, yang Kau izinkan untuk kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Engkau pegang dari awal sampai akhir. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mendengar, anak-anak-Mu yang melayani, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan kiranya mengurapi setiap kami. Tuhan bukakan hikmat kami, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kami diterima dengan baik, firman Tuhan ditaburkan di atas tanah yang subur, dan pada waktunya akan bertumbuh menghasilkan buah yang limpah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita perlu menyadari bahwa setiap hari ketika kita masih membuka mata kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai peperangan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melihat Alkitabnya, silakan disiapkan dari Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Kita juga nanti akan melihat beberapa firman Tuhan juga yang lain yang terkait dengan hal ini. Ya. Nah, di situ diberikan judul peperangan iman melawan dunia, daging dan iblis di dalam terang firman. Jadi kita tidak seperti asal-asalan menyerang begitu ya. Kita harus tahu dulu siapa lawan kita, bagaimana menghadapinya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, secara umum perang adalah suatu konflik bersenjata ya. Yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih ya. Baru-baru ini juga kita mendengar ada peperangan di kawasan Asia Tenggara, yaitu antara Kamboja dengan Thailand, ya. Nah, peperangan ada yang modelnya seperti itu, ya, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara dan seterusnya, melibatkan penggunaan kekuatan militer, ya, secara besar-besaran, dengan tujuannya apa? Yaitu adalah untuk memaksakan kehendak, untuk mempertahankan kepentingan atau untuk merebut kekuasaan dan wilayah. Peperangan bisa disebut sebagai suatu proses ya, atau keadaan di mana dua pihak atau lebih terlibat di dalam perang. Peperangan mencakup ada seluruh strategi, taktik, logistik, dan dinamika yang terjadi selama perang itu berlangsung. Dengan kata lain, peperangan adalah bentuk atau wujud nyata dari perang itu sendiri, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ya, seperti contohnya perang psikologis atau perang ekonomi. Ada juga sekarang ya cyber warfare ya, peperangan cyber ya. Nah, dari definisi peperangan dan perang tadi ya kita dapat melihat bahwa ini adalah suatu kondisi yang bagaimana? Menyenangkan? Tidak ya. Ini adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, mengusik kenyamanan dan keamanan kita. Kita merasa sangat terganggu dengan adanya konflik yang memiliki eskalasi tinggi ini sehingga secara natural kita sebisa mungkin akan menghindarinya. Ya, boleh next slide. Ya. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Alkitab mencatat ada dua dimensi peperangan, yaitu adalah peperangan yang terlihat dan peperangan yang tidak terlihat. Untuk yang terlihat misalnya perang antar bangsa, antar kerajaan atau kelompok. Ya, dan Alkitab mencatat ya, ada peperangan antara Israel dengan Mesir sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran. Perang antara Israel dengan Amalek, Midian, Filistin yang dicatat dalam kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kemudian juga ada perang antara Yehuda dan Babel sebagaimana dicatat dalam kitab Dua Raja-Raja dan sebagainya. Tetapi juga ada jenis perang yang tidak terlihat, yang suka ataupun tidak suka sedang kita hadapi. Perang ini sudah terjadi bahkan sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Mari kita coba tengok sebentar dari Wahyu 12. Ya, Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan.
mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sebelum ada penciptaan pun sudah ada peperangan. Kemudian Alkitab mencatat perang pada kitab Kejadian, yaitu adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 mengatakan di dalam ayatnya ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan. Ya, ada permusuhan. Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa peperangan bukanlah sebuah hal yang baru sehingga kita menjadi sangat terkejut. Tetapi peperangan juga bukan merupakan sesuatu hal yang dapat kita abaikan begitu saja. Ya, jangan cuek. Di dalam kesempatan ini secara khusus kita akan membahas mengenai peperangan iman. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, peperangan iman atau juga mungkin disebut sebagai peperangan rohani bukanlah sebuah fenomena yang baru. Tetapi merupakan bagian integral dari sejarah penebusan atau disebut dengan history of redemption. Dimulai dari surga, dinyatakan di Taman Eden, dan digenapi di dalam Kristus yang mengalahkan iblis di salib dan akan menghabisi iblis sepenuhnya pada kedatangan yang kedua. Ya, boleh next slide. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena kita sedang berperang, maka kita tidak boleh santai. Ya, pertama kita harus menyadari dulu kita perang sama siapa. Ya, kita tidak bisa melawan sesuatu yang kita tidak tahu, kan begitu ya. Maka kita harus bisa menyadari siapa yang menjadi lawan kita agar kita bisa mempersiapkan diri dengan tepat. Mari kita membuka dari Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Ya, Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Next. Nah, kita lihat di sini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi kita nggak boleh statis, nggak boleh diam. Ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini Alkitab dengan jelas mengatakan siapa yang menjadi musuh kita. Bagaimana musuh menyerang kita dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk tidak hanya bertahan dari serangan tersebut, tetapi untuk memenangkannya. Ya, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang menjadi lawan kita? Iblis. Ya, siapa yang menjadi lawan kita? Bukan tetangga seberang kita. Ya, bukan orang di sebelah kanan kiri Bapak Ibu semua. Yang menjadi lawan kita adalah iblis. Dan bagaimana cara musuh kita menyerang kita? Ya. Nah, cara musuh kita menyerang kita, ya, boleh naik slide sebelumnya, sorry. Ya, di slide kelima, ya. Di slide kelima, saya kurang tahu itu yang berapa, pokoknya yang 5 aja, ya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa serangan iblis kepada orang percaya tidak selalu berupa manifestasi fisik atau supranatural yang mencolok ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya serangannya seringkali halus, menipu, sistematis. Dengan tujuannya apa?
Dengan tujuannya adalah menjatuhkan orang percaya dari iman dan ketaatan kepada Allah. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia, si iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, berapa banyak di antara kita pernah mengalami konflik batin, di mana kita tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, tetapi juga ada suara kecil yang berbisik, gak apa-apa, sekali ini aja, toh gak akan ketahuan. Pernah? Ya. Berapa banyak di antara kita kemudian tertipu oleh serangan iblis sehingga kita akhirnya bersalah di hadapan Tuhan. Ya, misal kita dipengaruhi pemikiran, ada dusta atau bohong putih dan ada bohong hitam. Nah, ya kan? Gak apalah bohong putih lah. Kalau bohong putih gak apa-apalah karena demi kebaikan. Kalau bohong hitam tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 19 ayat 11. Jangan berbohong. Ya, jadi gak ada cerita bohong putih, bohong hitam. Apalagi Bapak Ibu, ya, bentuk serangan dari iblis. Iblis menyerang dengan cobaan, temptation, godaan. Nah, dalam hal ini strateginya apa? Menyerang kelemahan manusia dengan tawaran kenikmatan, kekuasaan atau kelegaan yang instan. Ya, pepatah mengatakan kalau kelemahan pria itu apa Bapak Ibu? Ada 3 katanya. Ya, kalau pria apa? Harta, tahta, wanita itu kan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara iblis memberikan godaan atau pencobaan? Dibuatlah strata sosial yang dibedakan atas banyaknya uang. Dibuat strata sosial dibedakan atas kedudukan dalam masyarakat. Kemudian kalau sudah punya uang, punya kedudukan, berikutnya apa? Nah, ya. Godaan melalui wanita, ya. Bukan berarti semua wanita penggoda ya, tolong para wanita jangan marah dulu ya. Tetapi bagi para pria yang sehat secara jasmani dan rohani, wanita itu secara umum adalah sosok yang dapat membuat pria jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pria umumnya makhluk visual. Bukan makhluk halus ya. Para pria umumnya makhluk visual, maka salah satu serangan iblis adalah melalui visual. Apa? Video porno, wanita yang menggunakan pakaian kekurangan bahan, ya, dan sebagainya. Ya. Apakah wanita kebal terhadap hal seperti ini? Tidak juga. Kadang-kadang suami orang lain dengan harta dan kedudukan yang lebih tinggi daripada suami sendiri bisa merupakan sesuatu yang sangat menarik. Seperti yang belakangan ini heboh. Si laki peluk wanita, di mana si laki dan si wanita sama-sama sudah berkeluarga. Dan mereka tidak menikah satu sama lain. Saya nggak usah sebut konsernya apa yang diawali dengan huruf C. Ya, saya nggak sebut merek ya Bapak Ibu ya. Kesorot lagi. Waduh, ya. Berapa banyak keluarga yang hancur gara-gara itu. Ya, bertobat ya. Kalau kita ada benih yang kayak begitu kita bertobat. Ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada orang yang tidak diserang oleh iblis di dalam hal yang namanya temptation. Bahkan Tuhan Yesus sendiri diserang oleh iblis. Kapan? Mengenai godaan ini kapan Tuhan Yesus diserang? Ketika Tuhan Yesus sudah selesai berpuasa. Di situ dia diserang. Ya, dicobai iblis di padang gurun. Silakan baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya, baca sendiri. Apalagi bentuk serangan iblis? Penuduhan, accusation. Ya, dituduh. Nah, Wahyu 12 ayat 10 mengatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siang dan malam, 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Tidak berhenti. Nah, apa bentuknya dalam kehidupan kita? Membuat orang percaya merasa bersalah. Ya, merasa bersalah kalau memang salah itu bagus ya, untuk bertobat, kemudian meminta pertolongan Tuhan, memperbaiki diri. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah merasa tertuduh terus-menerus,
merasa segala sesuatu yang terjadi dengan salah di dunia ini adalah karena dirinya. Orang tua tengkar dianggapnya salah dia. Mungkin meteor jatuh juga dianggapnya karena salahnya dia juga. Lalu apa akibatnya? Merasa tidak layak, merasa minder, kemudian akhirnya menjauh dari kasih karunia Allah. Nah, iblis sering membuat kita terjebak dalam rasa malu dan penyesalan berlebihan. Agar kita merasa tidak pantas untuk datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan darinya. Ya, bentuk serangan iblis berikutnya apa? Penindasan, penderitaan, ya, oppression and suffering. Kita sudah belajar mengenai penderitaan. Ada penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita dan ada juga yang memang Tuhan izinkan untuk memurnikan kita. Nah, disinilah bedanya dengan penderitaan yang merupakan bentuk serangan iblis. Iblis menggunakan penderitaan, sakit penyakit atau tekanan batin untuk apa? Menghancurkan iman. Iblis berusaha membuat kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dialami. Agar tujuannya si iblis tercapai. Yaitu apa? Kehancuran dari iman kita. Saya teringat ketika saya terbaring di rumah sakit, ya, dengan kondisi pundak saya yang acak-acakan, patah sana sini, itu sempat terlintas. Ya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Dan ini bukan salah saya, ada orang yang melawan arah. Ini bukan salah saya, kenapa Tuhan? Tetapi saya bersyukur, ya, Roh Kudus tidak pernah lalai. Masuk lagi dalam pemikiran saya. Bahwa hidup di dalam Tuhan akan baik-baik saja. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya nggak ngerti pada saat itu kenapa saya mengalami kecelakaan seperti itu. Tetapi saya tetap percaya Tuhan itu baik. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicoba oleh iblis untuk dihapus kepercayaan itu. Iblis mencoba menghapus bahwa kita itu masih percaya kepada Tuhan. Dikasih demikian masalah supaya kita akhirnya mundur. Apa yang dikatakan istrinya Ayub ketika Ayub di dalam keterpurukan? Ada yang ingat? Ketika Ayub lagi garuk-garuk badannya pakai beling karena begitu gatal badannya. Apa kata istrinya? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu istrinya lagi dirasuk iblis tuh kayaknya. Iblis menyerang. Tetapi apakah Ayub tunduk? Tidak. Ya. Nah, apalagi bentuk serangan iblis? Membuat orang percaya berbalik dari imannya. Bagaimana bentuknya? Menyusupkan pengajaran sesat. Menjauhkan diri dari persekutuan. Membuat kita melakukan kompromi moral. Nah, ini hati-hati kompromi moral. Ya, contoh. Beberapa serangan ya membuat sebagian orang percaya bahwa yang wafat di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus, melainkan orang lain. Pernah dengar? Ya, itu orang lain tuh yang disalibkan, bukan Tuhan Yesus katanya. Ya, itu salah satu serangan yang membuat orang percaya itu bisa mundur. Ya, lalu yang lain lagi, ya, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga bukan Tuhan Yesus, tapi jenazahnya hilang karena dicuri oleh para murid. Siapa yang menyebarkan hoax tersebut? Siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Disebarkan dan itu akhirnya menjadi cerita terus-terusan sampai hari ini. Ya, silakan baca di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya. Atau apalagi membuat kita merasa malas. Malas untuk hadir di komsel, malas ke gereja, banyak kegiatan yang bentrok dengan jadwal ibadah dan komsel. Akhirnya apa? Iman makin lama makin menciut, makin kering, akhirnya mati. Apalagi yang mengerikan juga kompromi moral tadi yang sempat saya sampaikan. Apa? Pergaulan bebas. Oh nggak apa-apa zaman sekarang di kamar berduaan. Atau zaman generasi saya dan ke atas ya disebut 7-Eleven apa tuh. Kumpul kebo. Ya. Udah biasa pacaran kayak begitu nggak apa-apa. Apa-apa ya Bapak Ibu ya, bukan nggak apa-apa, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian ada lagi LGBTQ dan kawan-kawannya misalnya, ya kompromi moral. Nah, apalagi bentuk serangan iblis
yaitu adalah memecah belah tubuh Kristus. Strateginya bagaimana? Menyusupkan konflik, gosip, kepahitan, dan iri hati di antara orang percaya. Kalau di GB Gading Serpong nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya, adanya di gereja mana? Ayo, gereja mana? Afghanistan. Wah, saya nggak tahu ya. Saya belum pernah ke sana, saya nggak bisa verifikasi. Ya, yang pasti pernah ada itu adalah di Korintus. Karena ditulis di dalam Alkitab. Baca sendiri Korintus 1 ya sampai Korintus 3, 1 Korintus 1 sampai 3. Ya, baca sendiri di situ. Jemaat di sana dipecah belah. Ya, dipecah belah. Iblis tahu bahwa tubuh Kristus yang tidak bersatu akan kehilangan kekuatan di dalam kesaksian. Nah, bagaimana bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kalau gerejanya terpecah belah? Bagaimana bisa membawakan pelayanan yang efektif kalau terpecah belah? Nggak bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari uraian tadi kita dapat menyadari bahwa serangan iblis kepada orang percaya itu nyata, strategis, dan beragam. Dengan tujuannya apa? Menjatuhkan iman, merusak hubungan kita dengan Allah, menghancurkan kesaksian tentang Allah. Peperangan iman adalah perjalanan rohani yang penuh pergumulan, di mana setiap kita, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam iman dan kasih di tengah realitas dunia yang rusak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjuangan ini bahaya terbesarnya itu bukan serangan dari luar eksternal, tetapi yang berbahaya juga adalah kepura-puraan iman tanpa kelahiran baru dalam Kristus. Satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan kita dari warisan kematian Adam dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Peperangan ini juga menyingkapkan suatu akar ya, akar dari kemarahan kita, yaitu keinginan daging yang tidak terpenuhi, yang perlu ditundukkan pada kehendak Allah. Tetapi berita baiknya adalah setiap orang percaya tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Allah memberikan kita senjata rohani yang tadi kita sudah baca. Ya, masih ingat enggak? Apa? Berbaju zirah kan? Berbaju zirah kan? Keadilan. Berikat pinggang kan? Kebenaran. Berkasut kan? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan, perisai iman. Untuk ngapain? Memadamkan panah api. Kemudian menerima ketopong keselamatan. Ada lagi apa? Pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman. Ya, Tuhan sudah sediakan. Ya, dan juga Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menolong. Ya. Nah, mari kita menggali lebih dalam mengenai peperangan iman ini. Boleh next slide. Ya. Nah, dunia dan ajarannya ini bukan sekedar tempat yang rusak secara moral, tetapi merupakan suatu sistem yang secara aktif dan sistemik ini memberontak terhadap Allah. Rasul Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Menandakan bahwa struktur dunia ini tidak netral Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan berada dalam oposisi atau berlawanan terhadap kehendak Allah. Setelah kejatuhan Adam, bukan hanya manusia yang jatuh, ya, tetapi seluruh ciptaan tunduk kepada hal yang fana, sementara. Roma 8 ayat 20. Sejak saat itu dunia membangun suatu sistem kehidupan, nilai dan tujuan yang tidak berakar pada kebenaran Allah, melainkan pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, pemberontakan ini bukan hanya bersifat pribadi atau individual Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kolektif dan terstruktur, membentuk suatu ordo, suatu tatanan baru yang menjauh dari pusat pemerintahan Allah. Melawan aja terus. Ya, dunia dalam makna ini adalah bagaimana struktur sosial, struktur politik, budaya, ekonomi, bahkan spiritual disusun untuk memuliakan manusia dan mengecualikan Allah. Coba kita lihat ya yang tadi saya sampaikan. Kita sendiri, kita sering cenderung untuk lebih menghargai orang yang turun dari mobil daripada dari motor. Kita lebih menghargai orang yang turun dari motor daripada yang jalan kaki.
Kita menghargai orang yang tampilannya baik daripada yang hanya tampilannya sederhana. Itu baru contoh sedikit aja. Ya. Bagaimana ini dibuat untuk membuat manusia itu terkotak-kotak, yang dilihat orangnya, bukan dilihat siapa yang menciptakannya. Ya. Manusia kemudian membangun menara Babel. Ya, bukan menara Babel beneran Babel yang sudah sekarang hancur, tapi bentuknya apa? Bentuk suatu kebanggaan diri. Ya. Suatu nilai-nilai yang dianggap baik dan tidak peduli apa yang Tuhan sampaikan. Ya, identitas diri menjadi begitu penting. Ya, dan ini menjadi suatu bentuk pemberontakan yang kolektif dan disebut dan dimaklum diproklamirkan sebagai suatu serangan kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Dan fenomena ini dia di dalam pemberontakan ini ya terlihat dalam banyak kehidupan modern Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam perekonomian misalkan, yang namanya keserakahan dilegalkan. Bahkan dipromosikan sebagai bentuk dari strategi pertumbuhan. Ya, sebagai contoh, krisis keuangan Amerika tahun 2008. Ketika itu akhirnya bank-bank besar di sana runtuh. Kok bisa? Oh, rupa-rupanya mereka melanggar aturan. Yaitu adalah mereka meminjam uang begitu besar walaupun jaminan atau kolateralnya nggak nyampe. Bahkan sampai ada satu bank, saya nggak usah sebut nama, perbandingannya 5.000 banding 1. Apa? $5.000 hutang dengan barang yang dijaminkan hanya nilai $1. Ya, kolaps. Lalu ketika saya coba pelajari apa yang terjadi pada saat itu, ternyata orang boleh pinjam uang untuk beli rumah tanpa ada background checking. Sanggup nggak bayarnya? Tapi demi apa? Demi pertumbuhan, demi penyaluran kredit dilegalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak di antara kita yang juga pernah mendengar kata-kata seperti ini? Kalau terlalu jujur kapan kayanya? Ya. Nah, inilah adalah hal-hal yang dilegalkan di dalam dunia kita sebagai suatu pemberontakan kepada Allah. Ya, kemudian di dalam budaya lain ya, budaya populer ya, nilai-nilai Kristen sering dianggap ketinggalan zaman, bahkan disingkirkan dalam nama toleransi dan kebebasan berekspresi. Ya. Saya tidak menentang para artis. Silakan kalau para artis ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menunjukkan talentanya, silakan, tetapi jangan nyerang Tuhan. Ya. Ada seorang artis, ya saya nggak usah sebut nama, dia menyerang Allah dengan cara nyindir. Ya, saya kerucutkan, artis ini penyanyi. Saya kerucutkan lagi, wanita. Ya, dia mengatakan begini, bahwa dia akan tetap mengampuni orang, walaupun Tuhan tidak mengampuni orang itu. Ya, siapakah orang yang dimaksud? Saya nggak sebut penyanyinya, orang yang dimaksudkan itu ada dalam Alkitab. Dia dalam lirik lagunya, dia menyindir, Tuhan tidak menyelamatkan dia, Tuhan tidak mengampuni dia. Kalau saya akan ampuni dia. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menyanyikan ini dengan suatu irama yang enak didengar, dengan beat musik yang enak, sehingga orang ikut bernyanyi. Dan ketika orang bernyanyi, ya, mereka mengaminkan pemberontakan kepada Allah. Maka saya mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati kalau dengar lagu. Jangan cuma lihat beatnya enak, oh dengar beatnya enak, oh enak buat loncat-loncat. Lihat liriknya. Apakah liriknya itu memuliakan Allah atau menyerang Allah? Kalau liriknya itu menyerang Allah, jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut bernyanyi, maka kita juga menyerang Allah. Hati-hati. Baca. Saya sebetulnya nggak tahu lagu ini. Tapi tiba-tiba anak saya yang kecil, si Echen, itu bilang, "Papi, ini ada penyanyi nggak baik. Dia menyanyikan lagu judulnya titik-titik," saya nggak sebut. "Oh, emang kenapa, Chen?" "Masa dia bilang begini-begini, dia sebutkan liriknya." Waduh, yang benar, Chen. "Ini papi baca sendiri liriknya." Pas saya baca, waduh. Terus saya bilang ke dia, "Thank you ya Chen, udah kasih tahu papi. Nanti kalau ada kesempatan papi ngomong ke banyak orang." "Iya pi, harus ngomong. Itu lagunya itu nggak baik." Hati-hati Bapak Ibu.
Ya, oke, saya tidak menyebut nama artisnya, saya sebut judulnya, Judas. Nanti cek sendiri, baca liriknya, hati-hati. Ya. Nah di sini si penyanyi ini menyerang kedaulatan dan kemahatauan Tuhan. Dengan secara tidak langsung mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu salah. Siapa yang benar? Si penyanyi ini yang benar. Ya. Nah di dalam bidang pendidikan sayangnya narasi dalam Alkitab mengenai penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, pemulihan itu dikesampingkan. Digantikan dengan apa? Pandangan dunia naturalistik yang meniadakan peranan Allah dalam sejarah. Masih ada ajaran-ajaran dalam beberapa institusi pendidikan bahwa manusia itu adalah keturunan primata. Ngerti ya maksudnya ya primata? Ya, atau kalau bingung apa sih Pak Anton primata? Keturunan monyet. Ya, ada seperti itu. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan apa? You are wonderfully created. Engkau diciptakan dengan begitu indah. Engkau diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Bukan dari turunan monyet. Ya. Nah, bagaimana di dalam politik? Ada hukum-hukum yang melindungi dan mempromosikan dosa. Aborsi, pernikahan sesama jenis. Ya, ini menjadi bagian dari suatu legitimasi sosial dianggap oke. Yang justru menunjukkan bahwa struktur dunia ini tidak netral Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ini bersifat antikris, melawan Allah. Kita harus hati-hati. Ya. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang harus kita pegang. Jangan sama dengan dunia ini. Dan dunia yang disebut dunia ini dalam Roma 12 ayat 2 tidak sekedar menuju kepada planet bumi. Tetapi apa? Tatanan nilai yang sudah tercemar oleh pemberontakan terhadap Allah. Suatu sistem zaman yang berlawanan secara aktif dan sistemik terhadap kehendak Allah. Tuhan ngomong apa? Ada aja kontranya. Ya. Dunia ini bukan arena netral, melainkan panggung dari peperangan rohani, peperangan iman yang berlangsung tanpa henti dengan tujuan apa? Membuat manusia menjauh dari Allah dan kebenarannya. Dan sejak kejatuhan Adam dalam dosa, dunia berkembang sebagai bentuk struktur yang apa? Mempromosikan kebebasan tanpa batas. Ultimate freedom katanya. Ya. Spiritual yang mempromosikan juga bebas, sebebas-bebasnya. Ya, moral jadi relatif. Kalau menurutmu benar ya udah menurutmu benar. Menurut saya enggak benar ya menurut saya enggak benar. Jadi apa yang benar? Kebenaran itu harusnya tidak berubah. Maka kebenaran jangan dijadikan atas standar kita, tapi atas standar firman Allah. Nah, ada lagi fenomena-fenomena kontemporer atau modern ya. Tadi saya sudah sampaikan ada pergaulan bebas, ada kumpul kebo. Tadi pagi saya membaca suatu tulisan. Sepertinya tulisan ini secara ekonomi masuk akal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ini adalah juga suatu serangan kepada firman Tuhan. Mengatakan begini, hunian tambah mahal. Hunian tambah mahal ya. Rumah tambah mahal. Kontrakan tambah mahal. Ngekos tambah mahal. Supaya bebannya gak terlalu berat, tinggal bareng-bareng. Jadi biaya kosnya bisa di-share. Kelihatannya oke. Tetapi tinggal bareng-bareng ini maksudnya apa? Sama pacar. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya hati-hati. Dunia ini begitu luar biasanya di dalam menentang Allah. Ya hati-hati. Nah di dalam Roma 12 ayat 2 inilah sebuah seruan dari Rasul Paulus agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Bukan untuk jadi eksentrik. Ya, bukan jadi beda sendiri dengan cara yang salah, melainkan suatu panggilan untuk setia kepada Kristus sebagai Raja yang kudus. Dan ketika gereja berdiam diri saudara sekalian, atau ikut larut dalam arus nilai dunia yang bertentangan dengan Injil ini, maka sebenarnya sedang menyerahkan wilayah kebenaran kepada kuasa kebohongan.
Ya, maka saya bersyukur sekali untuk gereja-gereja yang masih dengan lantang menyuarakan kebenaran. Saya bersyukur sekali. Masih ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki beban untuk menyuarakan kebenaran walaupun jadinya hamba Tuhan yang gak populer. Gerejanya gak populer, kenapa? Lagi-lagi menyuarakan hal yang menentang orang, membuat orang merasa terusik, gak nyaman. Tetapi selama itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, biarlah disampaikan terus sampai kedatangan Tuhan. Daripada diam. Begitu diam apa yang terjadi dengan jemaat? Hilang, dicaplok oleh kegelapan. Dan kita gak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita diam? Bagaimana kalau misalnya kita ikutin terus? Maka implikasinya bagi kita orang percaya sangat-sangat serius. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan kehilangan karakteristik dan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan menormalisasi pelanggaran terhadap firman. Dan jadinya apa? Kita bukan hanya sekedar iya terhadap apa yang salah, tapi kita jadi pelaku aktif para pelanggar firman, samanya. Kita menjadi sama dengan dunia ini dan akan turut menikmati kehidupan berdosa sebagaimana dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu kita tidak hanya dipanggil untuk menjauhi perbuatan dosa secara pribadi, tetapi juga untuk memiliki kepekaan. Peka, ada apa di dunia ini? Oh ini gak boleh. Ya jangan dikerjakan. Oh udah biasa kok Pak, bukan berarti kalau udah biasa boleh. Enggak, ya. Nah kita tidak boleh menjadi bersahabat dengan dunia. Sebab persahabatan dengan dunia apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Perseteruan dengan Allah. Hati-hati. Ya. Nah, dunia tidak akan pernah mendukung iman Kristen. Ya. Saya ulangin. Dunia tidak akan pernah mendukung iman Kristen. Karena dunia dan segala isinya akan lenyap. Mereka nggak akan setuju. Maka orang Kristen akan mengalami serangan demi serangan dan oleh karena itu kita harus ingat kita dalam peperangan. Jangan santai. Setiap pengikut Kristus harus menyadari bahwa menjadi bagian dari kerajaan Allah berarti hidup di dalam ketegangan konstan melawan kerajaan dunia. Dan kita harus setia hanya kepada Kristus Sang Raja kita. Nah berikutnya ya hidup yang tidak serupa dengan dunia, non-conformity to the world. Ini bukanlah sekedar pilihan gaya hidup atau ekspresi keunikan pribadi, enggak. Tapi suatu bentuk spiritual militancy. Suatu sikap spiritual yang militan. Ya, tindakan aktif di dalam peperangan iman. Teman-teman kita ngajak kita jalan-jalan, kita tahu ada jadwal ibadah, sorry gue harus ibadah. Lu gak asik, berani gak bilang emang? Berani? Ya kadang-kadang kita malah jadinya ngikut temen. Ya. Kita menjadi apa? Serupa dengan dunia ini ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sebagaimana layaknya perang selalu ada akibat. Demikian juga peperangan iman ada akibatnya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 19 mengatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita akan dibenci. Ya. Nah Tuhan Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa penolakan terhadap dunia bukanlah tanpa akibat. Dunia akan membenci orang percaya karena kita bukanlah milik dunia ini. Dan yang namanya kebencian ini bersifat eksistensial. Sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan pribadi manusia, khususnya apa? Pengalaman batin, pilihan yang kita buat, makna hidup. Karena terang, kita di dalam terang akan selalu mengganggu kegelapan. Dan ketika seorang Kristen menolak untuk mengikuti norma dunia tentang keuangan yang rakus misalnya, seksualitas yang tidak kudus misalnya, kekuasaan yang menindas misalnya, maka orang itu sedang berdiri di garis depan pertempuran iman. Ya. Ini bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara yang bekerja di dalam sistem dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terberkati sekali oleh lagu yang disampaikan oleh WL dan juga singer serta tim musik tadi. Di sini
tadi kita menyanyikan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ini di deklarasi perang Bapak Ibu. Ya, kita enggak sekedar nyanyi, enggak. Ini adalah deklarasi perang terhadap kuasa kegelapan. Ya. Nah, siapa yang kita ikuti? Dalam lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya. Hebatnya tantanganku, seperti tadi saya sampaikan, bahwa peperangan iman itu akan ada konsekuensinya. Kita akan dibenci oleh dunia ini. Lalu kita akan mengatakan apa? Aduh, berat sekali Tuhan. Tetapi sekalipun tantanganku begitu hebat, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Ketika kita bernyanyi, kita tadi tidak sekedar bernyanyi, kita mendeklarasikan perang. Kita nggak bisa netral Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus milih. Entah kita di pihak Tuhan atau tidak. Kalau kita di pihak Tuhan, otomatis kita jadi musuh iblis. Tetapi ketika kita mengatakan, aku nggak mau perang, aku mau tenang-tenang aja, aku nggak mau dibenci oleh dunia ini, maka kita sudah mendeklarasikan bahwa kita di pihak iblis. Hati-hati. Ya. Keberanian ini diperlukan untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan ini bukan dari kita sendiri yang berani, tapi buah dari pekerjaan anugerah yang memperbaharui kita dari dalam. Manusia yang telah lahir baru oleh Roh Kudus, memiliki dorongan baru untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, bukan keinginan dunia. Kemudian pembaharuan budi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Pembaharuan budi sebagai bukti dari kelahiran baru. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya kita jangan lagi kembali kepada kehidupan kita yang lama. Saya memberikan analogi yang saya dapatkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bertobat, ketika kita sudah bertobat, maka ibaratnya kita sudah menyeberang dan jembatan penyeberangannya sudah kita bakar. No turning back. Christ is enough for me. No turning back. Jembatan yang kepada kehidupan lama sudah dibakar, sudah hancur. Yaitu adalah ketika kita pindah dari kematian kepada hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. No turning back. Lalu kita akan dicap pemberontak oleh dunia ini, kita akan dimusuhin dan segala macam, biarkan. Apakah mudah? Tidak. Kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu, kita butuh Tuhan. Ya. Lalu ketika kita sudah lahir baru, apakah udah selesai begitu? Belum. Ada godaan untuk kita kembali kepada kehidupan yang lama, karena kita masih hidup di dalam daging dan daging kita suka yang lama. Hal-hal berdosa di masa lalu. Inilah kenapa kita harus terus-menerus dimurnikan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemurnian itu terjadi dengan cara yang gak enak. Ibaratnya pohon dipangkas itu supaya berbuah lebih lebat. Ya, gak enak. Ya, kita kadang-kadang yang in relationship bisa broken hearted. Ya, karena apa? Karena Tuhan ingin memurnikan. Dalam bisnis kita bisa kena masalah. Kenapa? Karena Tuhan ingin memurnikan hatimu di uang atau di Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, berikutnya juga kita juga bisa melihat ya bahwa yang tadi saya sampaikan, godaan-godaan dari dunia ini itu memang berbahaya ya. Tetapi juga kita harus hati-hati dengan kita ingin diterima di dua pihak. Hati-hati. Ya, kadang-kadang kita tahu kita nggak bisa balik ke yang lama, tapi yang lama enak. Cuman kita tahu kalau kita balik ke yang lama, kita ditolak oleh yang satu. Lalu kita ingin jadi sok akrab, kita ingin menjembatani. Saya ingin menjembatani kedua dunia, dunia lama saya dan dunia baru saya. Jawabannya tidak bisa.
Kita nggak bisa di tengah-tengah Bapak Ibu, kita harus milih. Ketika kita memilih untuk di tengah-tengah, maka sebenarnya kita udah milih kepada kehidupan kita yang lama. Tinggalkan. Ya, tapi bagaimana dengan teman-teman kita di sana? Ya kita bukannya berarti membenci mereka, enggak. Kita juga tetap mendoakan mereka, tapi kita tidak melakukan apa yang kita lakukan lagi bersama dengan mereka di masa lalu. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita tidak hidup seperti bagaimana mereka hidup. Ya. Nah, kelahiran baru adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk benar-benar hidup dalam Kristus. Kelahiran baru bukan keputusan kita saja, tapi terutama karya Roh Kudus yang membangkitkan hati kita yang mati karena dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam era digital, kekristenan ini dengan mudah terjerumus menjadi performatif. Hati-hati. Yang saya tadi sampaikan menjadi jembatan, seolah-olah menjadi jembatan. Ada in between. Ketika kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya mudah sekali kita terjebak kepada performance show. Ketika kita bernyanyi, sangat mudah untuk kita kepleset. Ih, suara gue bagus. Ketika kita bernyanyi, jemaat memberikan respon, kita bangga. Gua hebat. Jatuh kita di situ. Ketika kita bermain musik, permainan musik saya hebat. Jatuh kita di situ. Ya. Ibadah menjadi suatu konten. Ya. Di-upload ke YouTube, viewernya berapa? 12. Langsung down. Viewernya berapa? 1,2 juta. Bangga. Gile, hebatnya gua. Hati-hati. Kita mencuri kemuliaan Allah. Ketika kita melayani Tuhan, apakah itu pelayanan mimbar, pelayanan bukan mimbar, kita bukan mencari penilaian dari manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan bukan ajang pencitraan, bukan ajang panjat sosial, please. Ya. Nah, di sini sering sekali terjadi bahwa kesalehan bukan suatu ekspresi kasih kepada Kristus, melainkan sarana membangun identitas sosial. Rajin komsel supaya dianggap hebat. Jangan sampai kita tergelincir ke situ. Bukannya berarti saya melarang komsel, enggak. Tapi jangan sampai kita punya motivasi salah. Seorang teolog bernama Jonathan Edwards mengatakan bahwa tanda kelahiran baru bukan sekedar pengalaman emosional atau keterlibatan dalam kegiatan gereja. Tetapi kasih sejati kepada Kristus dan pembaharuan motivasi kita. Maka peperangan iman itu tidak dimulai dari luar tapi dari dalam. Dan lahirnya manusia baru oleh karya anugerah Allah yang menyelamatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kita udah dari tadi ngomongin kayaknya kehidupan tuh gak enak ya, peperangan. Ya, ini boleh ke slide nomor 10 aja, saya lupa yang mana, itu, langsung aja ke situ ya. Walaupun kehidupan kita sepertinya berat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengharapan dan jaminan dalam Kristus. Ya. Di dalam peperangan iman, pengharapan orang percaya bukan kepada kepercayaan yang kosong, melainkan kepada suatu kepastian yang ditopang oleh karya penebusan Kristus yang telah selesai. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 33 apa? Aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalimat ini bukan sekedar penghiburan, tapi suatu deklarasi final atau posisi menang yang kini dimiliki juga oleh setiap orang percaya. Kita berperang bukan untuk mewujudkan, kita berperang bukan untuk mendapatkan kemenangan, melainkan perwujudan dari kemenangan yang sudah dianugerahkan kepada kita melalui salib dan kebangkitan Kristus. Kemenangan ini adalah dasar teologis dari pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, keadaan dunia yang porak-poranda, krisis lingkungan, kelaparan, peperangan geopolitik, ketidakadilan dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa ciptaan ini terus mengeluh, nggak enak. Ya, Roma 8 ayat 22. Namun justru dalam keluh itulah kita menantikan penebusan
Kita tidak berharap kepada perbaikan moral dunia, melainkan kepada pembaruan total yang digenapi di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Seorang teolog bernama R.C. Sproul mengatakan, "We are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He hold tightly to us." Kita aman bukan karena kita berpegang teguh kepada Yesus, tapi karena Ia memegang kita dengan teguh. Jadi sekali lagi ya, kita aman bukan karena kita berpegang kepada Yesus, tapi karena Ia memegang kita duluan dengan lebih teguh. Ini menggambarkan bahwa keamanan rohani kita bersandar pada kekuatan Allah, bukan kepada keteguhan iman kita sendiri. Dan juga jangan khawatir, sementara kok menderitanya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 menyatakan penderitaan kita itu ringan, sekejap. Tetapi apa? Mengerjakan kemuliaan kekal. Ini bukan berarti penderitaan Bapak Ibu, penderitaan saya, kita semua itu ringan, bukan. Tetapi kita menempatkan penderitaan itu dalam perspektif kekekalan. Kita menderita sebentar aja kok, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kekekalan. Maka fokus kita kemana? Kesementaraan atau kepada kekekalan? Ya, kalau kita lihat fokusnya adalah kepada kekekalan, maka penderitaan yang sementara ini bukan suatu kutukan, tapi merupakan suatu pemurnian yang Tuhan gunakan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersenjatai diri kita di dalam peperangan iman. Di tengah godaan dunia dan kelemahan daging kita harus berdiri kokoh. Dan saya mengencourage orang tua, ajarkan anak-anak kita, bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang baik-baik saja. Ya, banyak orang tua begitu peduli dengan pendidikan anaknya, mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran demi pendidikan anak. Itu memang baik. Tetapi sayangnya banyak juga yang tidak peduli dengan pertumbuhan dan pendewasaan rohani anaknya. Mereka menyiapkan anak-anak untuk menjadi pebisnis hebat. Kamu harus jadi seperti papa, lebih besar dari papa. Ya, banyak yang begitu. Banyak yang ingin anaknya menjadi ilmuwan hebat, jadi artis, dokter, dan berbagai profesi hebat lainnya. Tapi lalai dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi peperangan iman. Apa akibatnya? Orang tua justru mempersiapkan anak-anak untuk dibantai oleh iblis. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita di dalam peperangan iman, maka kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk dibantai oleh iblis. Ya, saya teringat mendiang Bapak Gembala mengatakan, kalau orang tua tidak mendoakan anak, maka orang tua sedang mendorong anak untuk kepada iblis. Hati-hati. Ya. Tidak hanya dibantai oleh iblis, lebih menakutkannya lagi orang tua tanpa sadar, ya, bukan hanya menyerahkan anak-anak kepada iblis untuk dihancurkan, tapi dipakai oleh iblis untuk menjadi agen-agen kegelapan. Wah, ini serem sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diam, tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak Bapak Ibu, maka anak-anak Bapak Ibu akan menjadi agen-agen kegelapan. Oleh karena itu ajarkan. Bukan dengan percuma Alkitab menulis, perkatakan siang dan malam kepada anak-anak kita. Pak Anton, anak saya udah punya anak juga Pak. Bukan berarti kita diam, suarakan terus. Tadi Ibu Chin Giok baik sekali menyampaikan, ya anak-anak udah punya anak, ya tapi masih ada cucu, ya, sampaikan terus, sampaikan kebenaran. Ya. Ada satu pepatah Cina menuliskan, saya lupa kata-kata pastinya, tapi kira-kira begini. Batu yang keras kalau ditetesin air lama-lama bolong. Sampaikan terus. Ya. Orang tua harus sadar, ya, persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi peperangan iman. Jangan diperlakukan seperti kepompong. Ya, seperti katak dalam tempurung, seperti keramik indah yang dijagai terus. Akan ada waktunya mereka pun harus terjun ke dalam peperangan iman dalam bentuknya sendiri. Dan pada saat itu mungkin sekali kita tidak ada untuk melindungi mereka. Persiapkan mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan mereka melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu adalah Yesus Kristus. Pastikan mereka pun dapat bertumbuh secara dewasa dalam iman.
Sehingga ketika hari itu tiba, mereka dapat bertahan pada hari yang jahat itu. Dan bagaimana dengan gereja? Gereja sebagai tempat pembentukan rohani yang serius. Melalui firman yang murni, doa yang sungguh, komunitas yang membangun. Ya, kita sangat diberkati loh, ada Yeremia Ministry, intim dengan Allah, baik itu dari buletin ataupun dengan YouTube. Sesi sharing firman hari Minggu ditayangkan di YouTube. Tuhan memberkati kita dengan hikmat untuk kita menjangkau banyak jiwa. Tapi kalau kita menolak, maka kita otomatis seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita nggak bisa netral. Kalau kita menolak ikut Tuhan, otomatis kita jadi seteru Tuhan dan kita menjadi punyanya iblis. Hati-hati. Dengan firman yang kita dengar, firman yang murni, dengan doa, dengan komunitas yang membangun, makanya berkomsel. Ya, umat Allah kita akan siap untuk berjuang di dalam dunia yang melawan Allah ini. Sambil kita terus berpegang kepada apa yang Tuhan sampaikan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Bangun dari tidur kita Bapak Ibu. Bangun. Kita sedang perang, jangan lengah. Sadarlah bahwa musuh kita, si iblis itu selalu berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan lengah, jangan tertidur. Berdiri teguh. Firman Tuhan bukan dengan percuma dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baca firman, biar firman itu meresap dan itu menjadi rambu-rambu kita, menjadi pemandu kita sampai ketika kita kembali kepada Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kami kembali diingatkan bahwa kami ada dalam peperangan rohani, kami ada dalam peperangan iman. Dan peperangan ini tidaklah ringan. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami, berikanlah kepada kami hikmat yang kami perlukan, kekuatan yang kami perlukan. Untuk kami boleh terus berpegang kepada Tuhan, sebagaimana Engkau juga terus memegang kami. Kami biarlah Tuhan melekat pada pokok anggur yang benar. Berikan kami hati yang rela untuk kami dibersihkan agar kami menghasilkan buah yang lebih limpah. Biarlah hidup kami boleh terus menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perjuangan kami di dalam dunia ini yang sementara tidaklah ada bandingnya dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar. Biar kebenaran firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul. Keluarga-keluarga yang saat ini mungkin pecah atau retak. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini sedang memilih jalan hidup mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak muda boleh dapat memilih apa yang baik, benar dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk para orang tua yang saat ini mungkin bergumul menghadapi anak-anak mereka, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga orang tua juga boleh menjadi contoh yang baik. Dan bagi setiap kami Tuhan, biarlah kami bergerak terus maju kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak kembali kepada kehidupan kami yang lama. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan dan Engkau disenangkan dalam segala yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.